Menurutmu seberapa sering kita akan berhubungan intim saat sudah menikah? Dan mengapa? Menurutku sih 204 juta Every day. Oke, back to ini another content. Ini buat YouTube dan bisa buat TikTok. Untuk satu ini tinggal berapa jam lagi ya? Cuma berapa jam lagi. Tapi kita mau main ini sebelum hilang. Karena ini adalah, guys, kalian katanya sih, aku belum lihat pertanyaannya, cuma katanya kalau misalnya memang kalian mau menikah ke jenjang selanjutnya, adalah pertanyaan-pertanyaan yang wajib kalian tanya. Jadi aku juga mau ngecek ada apa aja di dalam tentang kita. Pranikah ini. Jadi sebelum menikah. Tentang kita edisi. Ya tahu ini kenapa tiba-tiba kakiku sakit banget. Serius? Iya no. Kamu bisa ngapain tadi? Kesleo nggak? Nah, cuma lupa. Aduh. Ya tadi aku bilang jangan terluka. Cuma lupa pegel. Oke, jadi cara bermainnya begitu lah. Tinggal dikocok, diambil, dimakan. Jika ada momen dimana aku menolak untuk berhubungan seks denganmu setelah kita menikah, apa yang kamu lakukan? Kamu dulu. Oh, aku yang jawab ya. To be honest, aku kayak nggak apa-apa deh, Nyet. Yes. Soalnya jujur ya, kayak cewek kita nggak seberapa yang seks adalah kepentingan kita. Ini kalau aku ya. Kalau Bibi, apa itu sudah ya? Jadi kamu, sekarang kamu baca buatku. Jawab dari Bibi juga nggak sih? Oh ya, kalau dari aku sih Aku jawab berdua deh. tergantung situasi. Kalau mungkin di saat itu kamu lagi dapat, kan di momen tertentu mungkin kamu paksa. Betul. Terus contoh misalnya kayak aku lagi sakit, lagi capek. Ya nggak bisa. Aku nolak kamu. Karena capek. Tapi kalau kita berdua happy, tapi kamu cuma tolak aku gara-gara aku pakai sepatu merah. Nah, susah kan? Next. Susah gitu kayak gue lupa. Menurutmu seberapa sering kita akan berhubungan intim saat sudah menikah? Dan mengapa? Menurutku sih 204 juta. Every day. Masih sekali kayak gue. Ya boleh jangan bahas itu terus. Sakit cuma nih sampai merah bagian tapi kaki. Karena kebanyakan jalan. Tapi darah di bawah semua ini coba dilihat. Saat sudah menikah, apakah kamu ingin memiliki binatang peliharaan? Oke. Apa dan berapa? Sebenarnya pengen punya anjing, cuman karena kita berdua kayak suka traveling, jadi kita ganti adalah ular. Iya. Sebenarnya aku takut, tapi as long as dia nggak sama aku, okay. Oh nggak apa-apa. Jadi kita akan ada ular, karena ular bisa ditinggalkan sampai 2 bulan. Sudah ada ular satu di rumah. Konta dulu. Oke lanjut. Sudah biasa. Menurutmu apakah kita akan lebih sering makan masakan rumah atau makan di restoran saat sudah menikah? Jawabannya adalah sudah gampang. Makan di restoran. Oh. Jawab itu. Mana kompak kali. Nanti kalau itu sudah jadi harus sekali. Tapi panjang sekali jadinya konsin. Itu kan apa? Oh iya. Di restoran. Kenapa? Karena kita malas. Dan aku gak bisa masak. Dan satu aku ini menurutku ya. It's okay, dari orang kan masing-masing beda. Kalau dariku kenapa aku it's okay Kelly pun tidak bisa masak atau apa, karena kalau aku cari wanitanya untuk tahu masak, ya aku cari koki. Atau aku cari om-om tante-tante GrabFood. Maksudnya? Tapi once again ini opininya dia. Setiap opini kan beda-beda. Kalau kayak aku mau ceweknya bisa bersihin rumah, cuci piring, cari pembantu. Ada tinggal sewa 1 hari 100.000. Begitu lah. Jika kita menjadi orang tua, siapa yang akan lebih galak? Siapa yang lebih penyayang? Ceritakan sebuah skenario. Dan aku yakin yang paling galak adalah Kelly. Nah, setuju tak? Setuju. Yang paling penyayang? Kamu. Kenapa skenarionya? Senarionya ini apa maksudnya? Ceritakan sesuatu dan sampai nggak pikirkan begitu. Karena Kelly memang begitu kalau tiba-tiba. Aku orangnya tegas. Makanya tuh kalau berantem langsung berantem, nggak ada simpan-simpanan. Itu baru penting banget. Kamu kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini kita. Iya, maksudnya aku menyarankan. Tidak menggurui. Menyarankan dalam arti itu kayak kalau bisa kalau berantem itu memang diselesaikan langsung. Jangan dipendem sampai berhari-hari, berminggu, sampai ada yang berbulan-bulan mungkin. Menurutku jangan. Apa ketakutan terbesarmu terhadap pernikahan? Ceritakan. Kelly. Apa aku dulu? Kamu apa? Yang satu sebenarnya kalau kita tidak punya momongan. True, ya. Aku.
Tapi memang jujur kalau sekarang kita belum siap. belum siap untuk sekarang. Bukan belum mau ya, belum siap. Tapi kalau Tuhan memang kasih, oke. Tapi kalau tidak, itulah hal terbesar menurutku yang paling aku takuti. Kalau kamu jangan ikut-ikut. Tadi kan satu udah. Wah, Ada satu, apa? cerai. Iya sih. Karena jujur zaman sekarang cerai itu menjadi suatu hal yang normal banget gitu loh. Dimana-mana semua pasangan tuh pasti cerai. Jadi kayak aku selalu berharap kita bisa berdua mencari jalan keluar di setiap masalah. Jadi kayak menghindarilah kata-kata Kak itu. boleh yang terlalu serius? Bibi, ini adalah pertanyaan serius yang memang Nyat, itu pertanyaan serius yang memang harus ditanyakan. Walaupun emang kayaknya isi-isi pertanyaan di Masa sini. ikut tapi kaki? Oh, sebelum aku dengar kata-kata itu. Kan. Apa yang akan kamu lakukan jika seorang teman atau keluarga dekat ingin meminjam uang? Jadi begini sistemnya aku. Nggak tahu kalau kamu gimana? Sebenarnya kita udah pernah bahas deh. Iya. Intinya adalah kalau kita bakal minjemin ya uang dingin kita yang memang seikhlasnya kita, semampunya karena kita. kita berpikir kalau udah kita pinjam kita nggak tahu ya. Pinjam itu belum tentu ya. Oke, mereka balikin, puji Tuhan, syukur. Nggak dibalikin karena itu uang dingin dan kamu tidak mengharapkan balik. Berarti nggak boleh dibikin teh nggak sih uang itu? Kan dingin. Kalau teh kan panas. Lanjut. Seandainya salah satu dari kita merasa jenuh saat sudah menikah, apa yang harus kita lakukan? Traveling. Agree. Bukan malah ini menurutku lagi ya, bukan malah pergi sama teman-teman dan kayak pergi menyendiri. Karena di situ sebenarnya titik jatuhnya seseorang menurutku. Soalnya karena kalau ketika dia jenuh sama kita berdua, kita pergi sama teman-temannya, itu udah bahaya banget. Dan dia cerita ke teman-temannya, otomatis teman-temannya akan memacak-macakkan dengan cowok atau cewek lain. Jadi itu kalau aku selalu berprinsip, aku selalu bilang Kelly, kalau berantem, kalau apapun, please selesai dulu baru keluar. Jangan pernah, aku mau keluar sama teman-teman, udah habis itu pasti, yakin. Wait, actually pertanyaan ini aku yakin kamu even though after nikah juga bisa sih nanyain ini. Tapi kayaknya ini buat memastikan lagi gak sih? Iya. Next. Terus sampai 10 menit. Apakah kamu memiliki rencana untuk mempekerjakan asisten rumah tangga atau pengasuh berapa dan mengapa? Apakah kamu memiliki rencana untuk mempekerjakan ART atau pengasuh berapa dan mengapa? Pengasuh kan berarti babysitter kan ya? Babysitter enggak? Tapi kalau ART, pembersih rumah kayaknya butuh. ART yes, I think definitely butuh. Karena apalagi kalau tapi misalnya tergantung hamil. orang gak sih, kalau ada orang yang Memang cuma bisa. suaminya yang bekerja, istrinya memang kerja di rumah ya. Tetap baby butuh sayang. Tapi pas dia lagi hamil atau bagaimana? Tapi kaki. Kak ini Sejuk batal jadi video. Lanjut, aku yang baca pemilah di bawah. Deskripsikan pesta pernikahan ideal menurutmu. Kalau menurutku pokoknya aku udah bilang Kelly ya, ideal menurutku itu kita diberkati di gereja. And then make a simple wedding, hanya undang teman-teman saja, nggak perlu undang-undang. Tiba-tiba udah ada orang, siapa nih orang tiba-tiba udah datang di wedding. Kalau kamu gimana? Jawaban mudah aku ambil semua. Next. Kamu jawab. Berikan ideal menurut. Idealku apa tuh bahasanya? Apa tuh? Apa kalau yang cuma ada sedikit undangannya? Intimate. Very intimate, which is yes, this wedding is very intimate. Nggak very intimate juga sih. Intimate kayak mereka cuma 30-20 orang gak sih? Ini 50 orang, bener-bener kayak 50 orang ini memang udah terdekatnya kita banget. Banyak banget yang kayak yang gak bisa diundang, kayak lumayan sedih, cuman ada 50 peks doang. Dan di pantai. Saat sudah menikah, bagaimana kamu akan memperlakukanku jika aku sedang butuh waktu sendiri? That's a good question. Ya dibiarkan. Tapi itu butuh waktu sendiri itu ada momennya di mana? Aku nggak akan, maksudnya butuh waktu sendiri dalam arti bukan aku kayak nggak akan pergi keluar sama teman-teman. Literally misalnya kayak gitu satu rumah, but I need my space time, kayak
aku butuh di kamar dulu sendirian. Ya soalnya ini kalau kita berdua ya nggak tahu, bukan aku melarang Kelly sama teman-teman. Kalau kita lagi happy nyet aku mau ketemu teman, it's okay. Tapi kalau di saat itu lagi renggang, itu kan titik jenuh, mau coba menyendirikan bisa jadi gara-gara ada sesuatu toh. Tapi kalau kita pengen me time sendiri tapi itu sama teman-teman dan ya kita ada masalah, supaya kalau menurutku it's not good. Right? Yes, true. Lebih dalam loh. Apa yang akan kamu lakukan jika aku selingkuh? Sebenarnya aku dulu pernah bilang Kelly aku langsung tinggalin. Tapi setelah Kelly juga pernah bilang, kenapa kita ngomongin dulu apa yang sebenarnya terjadi. Ya sebenarnya kalau kamu gimana? Bisa di scan. Oke, apa yang akan kamu lakukan jika kalau kamu ketahuan selingkuh kan ya? Aku udah bilang ke kamu kan, kalau misalnya kita punya anak, itu kan susah banget buat cerai. Dan ini kalau aku, guys, cuman aku udah bilang ke Dio, ya dia tidur no. Kalau aku selingkuh, kalau cuman one night stand, aku bisa mengerti. Memang sakit, pasti sakit banget. Tapi aku bisa ngerti. Kenapa? Cause kebanyakan laki-laki memang butuh banget seks gitu loh. Tapi kisah sekali, nggak only ya, karena merah sekali begini kuah. Sudah, aduh. Oke, aku sekarang setelah menikah. Tunggu, ada pertanyaan selanjutnya. Apakah perceraian merupakan sebuah pilihan? Enggak. Soalnya di gereja Katolik, Iya, perceraian ya bukan kita berdua. Perceraian diberkati, bukan solusi. Tapi ya, we'll see guys. Ini yang apa kita omongin sekarang. But aku hanya benar berharap. Iya, betul. Aku dengan Diego. Memang banyak orang bilang apa? Selama Kalian di situ, kamu iya makanya kita. Tapi ada kan satu. Kalau ditanya sekarang ya kita nggak mau lah. Ada satu. Kecuali abusive. I'm out yo. Kalau memang obat yang abusive cewek. Baby out Jo. Sih? Baby out Jo. Masalahnya gini, kenapa cewek jarang dibilang abusive? Sudah. Baby out Jo. Ya boleh bersihin itu. Nah ini gak terasa, tapi kakinya minta berjalan besok. Lagi sekali kau ini betul. Terus gimana dong? Terus mau gimana? Tahu. Mau dipijat? Boleh aku sekarang. Ambilin itu dulu boleh? Iya kau boleh nggak taruh minyak kayu putih? Boleh. Sebenarnya minyak kayu putih bukan buat itu sih. Iya. Itu ambil itu sayang. Thank you. Sudah cukup. Oke, masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita mungkin kita bisa lanjut wedding anniversary pertama. Alah. Boleh. Bye bye guys. Terus kita pergi kak.